Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amarah memang kadang muncul saat kita kecewa, gelisah, ataupun sedih. Emosi ini seringkali sulit untuk ditahan. Padahal bisa jika tak terkendali, kemarahan bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Meski manusiawi, kita sebaiknya menahan segala emosi yang muncul dari hati agar tak merusak dan berubah menjadi kekerasan. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Sebelumnya tekan subscribe dan lonceng notifikasi. Bagikan video ini untuk teman-teman dan saudara kalian. Seseorang menceritakan kisahnya. Di satu hari, saya pulang ke rumah dalam keadaan beban dan letih penuh beban. Saya membuka pintu ketika tiba-tiba istri menunggu dengan penuh tanda marah dan emosi. Dia langsung dengan berbagai pertanyaan. Saya tidak bisa menguasai diri, lalu menghadapinya dengan emosi dan amarah yang sama. Malam sudah larut, sementara debat dan marah terus berlanjut sampai menjelang subuh. Akhirnya, istri mengambil inisiatif meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya. Saya berusaha mengurungkan tekad tapi tidak berhasil. Dia masuk kamar, kami mempersiapkan tasnya untuk bergegas pergi. Saya meninggalkannya dan keluar dari rumah tanpa tahu kemana harus pergi. Saya sangat emosi dan amarah. Di samping rumahku, terdapat sebuah masjid dan azan sebentar lagi dikumandangkan. Saya masuk masjid, berwudu dan salat 2 rakaat. Tak lama kemudian, azan subuh dikumandangkan. Saya pun salat subuh berjamaah. Saya diam di masjid, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan keadaan itu terus berlangsung kurang lebih 1 jam. Lalu saya bangkit pulang ke rumah dan membuka pintu ketika tiba-tiba istri duduk menungguku dengan senyuman. Saya mengucapkan salam dan bertanya, "Kamu masih berkeras hati ingin pergi?" Dia berkata, "Tidak. Saya menyesal atas apa yang telah saya perbuat." Saya bergumam, "Ini aneh, apa yang telah terjadi?" Kemudian saya bertanya tentang rahasia di balik perubahan ini. Dia menjelaskan, "Demi Allah, saya tidak tahu. Akan tetapi semenjak 1 jam yang lalu jiwa saya menjadi tenang. Dan saya sadar kalau saya salah lalu Allah menunjukiku. Saya teringat waktu itu adalah bertepatan dengan waktu yang saya duduk beristighfar kepada Allah. Lalu saya ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah membuatkannya dari setiap kesusahan ada jalan keluar, dan dari setiap kesempitan ada penyelesaian, serta diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Wallahu a'lam bishawab.